Shalom umat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kita dapat berjumpa kembali dalam program Suara Marturia edisi Rabu 12 November 2025. Kita bersyukur karena kasih dan pemeliharaan Tuhan selalu nyata, bahkan di tengah dunia yang rapuh dan kerap kali dilanda krisis. Dalam suasana bulan lingkungan hidup, kita diajak merenungkan kembali tanda kasih Allah yang penuh makna, yakni pelangi perjanjian. Untuk itu kita akan mempersiapkan bacaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 9 ayatnya yang ke-12 hingga 13. Kejadian 9 ayat 12 hingga 13. Namun sebelum kita memulai renungan hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang setia, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan ciptaan-Mu. Sekalipun dunia kami sering dirusak oleh ulah kami sendiri, namun Engkau tetap menunjukkan kasih dan pengampunan-Mu. Saat ini ya Tuhan, bukalah hati kami untuk memahami isi hati-Mu melalui firman-Mu, agar hidup kami sebagai penjaga bumi dan saksi kesetiaan-Mu di tengah dunia yang rapuh ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Alkitab dari Kejadian pasal 9 ayat 12 sampai 13. Dan Allah berfirman, "Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi." Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah air bah besar yang menghancurkan dunia, Allah tidak memulai ulang dunia dengan amarah, tetapi Dia justru merangkulnya dengan kasih dan janji. Dia menaruh pelangi di langit sebagai tanda bahwa Dia tidak akan pernah memusnahkan bumi lagi dengan air bah. Pelangi itu menjadi simbol kesetiaan Allah, sebuah pengingat bahwa di tengah kerusakan, Allah tetap hadir dan memulihkan. Pelangi tidak hanya indah karena warnanya, tetapi juga karena pesannya. Ada harapan di balik badai. Setiap kali hujan reda dan pelangi muncul, kita diingatkan bahwa Allah tidak meninggalkan ciptaannya. Bahkan ketika manusia mengkhianati kasihnya, menebang hutan sembarangan, mencemari sungai, membuang sampah ke laut, dan merusak tanah. Meski demikian, Allah tetap menaruh tanda kesetiaannya di langit. Bumi mungkin dapat menjadi retak, tetapi kasih Allah tidak akan pernah patah. Saudara, pelangi itu terbentuk dari sinar matahari yang menembus tetesan air hujan. Dalam makna rohani, pelangi lahir dari pertemuan antara terang dan air mata. Begitu juga hidup kita, kadang penuh tangis dan pergumulan, namun di dalamnya Allah memancarkan terang kasih-Nya, sehingga dari luka muncul keindahan. Di tengah krisis iklim dan kerusakan lingkungan yang semakin nyata, pelangi Allah memanggil kita untuk bertobat dan berjanji setia. Allah setia menjaga bumi, tetapi Dia memanggil manusia untuk ikut serta dalam kesetiaan itu. Menjaga bumi bukan sekedar tugas dan tanggung jawab ekologis, itu adalah tanggung jawab iman. Tindakan yang dilakukan sebagai bentuk kasih kepada Allah yang menciptakan dan telah menebus segala yang ada. Jadi ketika kita menanam pohon, menghemat air, memilah sampah, dan tidak serakah memakai sumber daya alam, kita sebenarnya sedang meneguhkan perjanjian itu, bahwa kita tidak mau menghancurkan apa yang Tuhan kasihi. Bumi ini sudah rapuh, tetapi kasih Allah membuatnya tetap bernapas. Pelangi itu menegaskan kasih Allah selalu lebih kuat daripada badai. Maka setiap kali kita melihat pelangi, jangan hanya berkata, "Itu indah." Tetapi katakan juga, "Tuhan, terima kasih, Engkau masih setia. Jadikan aku penjaga bumi ini." Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Allah yang setia, terima kasih untuk pelangi perjanjian-Mu yang mengingatkan kami akan kasih dan kesetiaan-Mu. Ampunilah kami yang kerap kali lalai dalam menjaga bumi yang telah Engkau percayakan. Ajar kami agar dapat menjadi pelaku kasih yang memelihara alam, menjaga air, tanah, dan udara yang Kau berikan. Kiranya setiap langkah kami menjadi bagian dari karya pemulihan-Mu di tengah dunia yang rapuh. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami telah berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, tetaplah hidup dalam syukur dan kesetiaan. Ingatlah bahwa setiap pelangi adalah bentuk senyum Tuhan di tengah badai dunia. Mari kita menjadi pelangi kecil, membawa warna kasih, harapan, dan damai bagi bumi dan sesama. Sampai jumpa dalam renungan suara marturia berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.